Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, akan mempresentasikan tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu, guna memenuhi tugas akidah akhlak. Islam memberikan rambu-rambu untuk mengatur aurat dan penampilan. Manusia sebagai makhluk sosial perlu menjaga tata kehidupan sosial dengan mematuhi adab dan aturan. Perjalanan dan bertamu juga perlu diatur dengan mematuhi aturan agama dan negara. Dengan demikian, kehidupan sosial dapat berjalan dengan harmonis. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk pakaian. Yang pertama, libas, yang artinya penutup. Yang kedua, thiyab atau thawb, karena pakaian adalah bahan yang dipakai. Yang ketiga, sarabil, berarti pakaian dari arti bahan. Fungsi pakaian. Pertama, penutup aurat. Fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dengan syarat, pertama, tidak jarang atau transparan dan ketat. Kedua, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Keempat, pantas dan sederhana. Kedua, sebagai perhiasan. Selain sebagai penutup aurat, pakaian juga merupakan perhiasan untuk memperindah dan mempercantik penggunanya selama tidak berlebihan. Sesungguhnya, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Selanjutnya, pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh. Pakaian juga melindungi kita dari bencana, seperti panas, dingin, atau bahaya lainnya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa pakaian dapat melindungi kita dari panas dan dingin. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Pakaian juga dapat menunjukkan identitas seseorang. Dalam Islam, jilbab adalah salah satu contoh pakaian menunjukkan identitas muslimah. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 diperintahkan bagi muslimah untuk menjulurkan jilbab ke sekujur tubuhnya. Nilai positif adab berpakaian, antara lain sebagai penutup aurat, perhiasan, dan melindungi tubuh dari bahaya seperti sinar UV, kuman, dan kerusakan fisik. Disarankan memakai pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti harus mewah. 4. Membiasakan adab berpakaian. Disunahkan berpakaian yang bersih, pantas, tidak ketat atau transparan, tidak menyerupai lawan jenis atau non-muslim, berdoa saat memakai atau melepas pakaian, mendahulukan bagian kanan, dan memakai warna putih. Berhias merupakan naluri dasar manusia yang telah menjadi kebutuhan sesuai dengan tingkat peradaban dan sosialnya. Dalam Islam, berhias memiliki tujuan utama untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Istilah berhias dalam bahasa Arab dikenal dengan tayazana ya tayazanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias berarti usaha memperelok diri dengan pakaian atau hiasan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias adalah upaya memperindah diri dengan busana atau hiasan yang menambah kesan menarik dan meningkatkan rasa percaya diri. Hakikatnya, berhias termasuk akhlak terpuji dan dianjurkan selama tidak melanggar prinsip dasar dalam ajaran agama Islam. Adab berhias. Berhias dalam Islam adalah perbuatan yang dianjurkan seperti mengenakan pakaian untuk menutup aurat dan memperindah diri. Berhias mencakup penggunaan make up, parfum, dan perhiasan, namun dengan batasan syariat. Islam dan sutra halal bagi perempuan tetapi haram bagi laki-laki. Dalam berhias, umat Islam harus berniat karena Allah, menghindari bahan terlarang, tidak meniru simbol non-muslim atau gaya jahiliyah, tidak berlebihan, serta sesuai dengan jenis kelamin. Tujuan berhias harus untuk ibadah, bukan untuk menarik perhatian lawan jenis atau pamer. Nilai positif adab berhias. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk berhias. Berhias Islami menunjukkan jati diri sebagai muslim, membawa rasa nyaman dan percaya diri, tidak menimbulkan sombong dan angkuh. Niat berhias, ibadah menghasilkan pahala dan keberkahan. Pengaruh berhias Islami.
Berhias Islami memberi pengaruh positif dalam kehidupan, menghindari perhiasan haram. A. Emas dan sutra untuk laki-laki. B. Pakaian ketat. C. Laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. D. Berlebihan dalam pakaian. E. Tato, mengikir gigi, menipis alis, menyambung rambut. Membiasakan adab berhias. Islam memerintahkan berhias yang baik, indah, dan wajar. Tujuan berhias memperindah diri dengan syariat. Harus tetap sederhana dan bersahaja. Berhias juga merupakan bagian dari identitas diri. Sesuaikan dengan zaman tanpa melanggar batas Islam. Adab perjalanan. Yang pertama, pengertian. Rilah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang kedua, bentuk adab perjalanan. Yang pertama, adab sebelum berangkat. Keluar rumah dimulai dengan pamitan atau izin kepada orang tua. Ketika meninggalkan rumah, hendaknya membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, adab ketika di perjalanan. Hendaknya ketika bepergian menggunakan kendaraan membaca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Adapun adab ketika di tengah perjalanan, yang pertama, mengucapkan subhanallah ketika melihat hal indah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, berjalan di jalur kiri. Yang keempat, adab ketika kembali dari perjalanan. Hendaknya ketika sampai di rumah disegerakan mengucapkan syukur, sujud syukur, atau sholat sunnah. Nilai positif dari melakukan adab perjalanan, menurut Imam Al-Ghazali, bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Salah satu keuntungan yang bisa kita dapat, yang pertama, menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, dapat menghantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Adab bertamu adalah bagian dari ajaran Islam dan tradisi masyarakat yang bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Islam mengajarkan bahwa bertamu harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, seperti salam, meminta izin sebelum masuk, dan menjaga sopan santun selama berada di rumah orang lain. Tamu yang juga diharapkan tidak bersikap rakus saat makan, tidak melirik-lirik, serta segera pamit dengan sopan jika dirasa waktunya cukup. Dengan batas maksimal bertamu adalah 3 hari. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 dan hadis Nabi dijelaskan pentingnya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain dan tidak memaksa jika tidak diizinkan. Rasulullah SAW mengajar agar seorang hanya meminta izin maksimal 3 kali. Jika tidak mendapat jawaban, maka hendaknya kembali. Ini menunjukkan pentingnya menghormati privasi dan kenyamanan tuan rumah serta menjaga adab sosial yang baik. Bertamu memiliki nilai positif seperti menumbuhkan sikap toleransi, memperkuat persaudaraan, menyelesaikan konflik, serta menjadi sarana dakwah. Dengan bertamu, seseorang bisa bertukar pikiran secara terbuka, mempererat hubungan, dan menemukan solusi bersama atas masalah kehidupan. Oleh karena itu, kehidupan bertamu perlu dilestarikan dan dibiasakan dalam kehidupan masyarakat. Adab menerima tamu dalam Islam berarti menyambut dan memuliakan tamu dengan cara yang baik dan sopan. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir, setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa memandang siapa atau apa tujuannya. Adab menerima tamu dalam Islam. Yang pertama, menyambut dengan muka manis dan tutur kata lembut. Yang kedua, menerima tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga, berpakaian sopan. Yang keempat, menjawab salam dengan benar. Yang kelima, mengantar tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Poin penting, wanita sendirian tidak boleh menerima tamu laki-laki.
Dan jika tamu ingin bertemu orang tua, segera beritahu orang tua. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif, husnuzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah, suuzon. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaannya.